Salam kerahiman. Hari ini Natal. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat Natal buat kita semua. Kita menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia. Kita juga menjadi manusia-manusia yang baru. Hari ini kita akan bahas dari diary nomor 845 dan 1442. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 845. Pada Vigili Natal, sebelum makan malam, aku masuk ke kapel sejenak untuk berbagi oplatek secara rohani dengan mereka yang aku kasihi. Aku menyerahkan mereka semua dengan menyebut nama masing-masing kepada Yesus dan aku memohon rahmat bagi mereka. Tetapi itu belum semuanya. Aku menyerahkan kepada Tuhan semua orang yang dianiaya, mereka yang menderita, mereka yang tidak mengenal nama Tuhan, dan khususnya orang-orang berdosa yang malang. Oh Yesus yang kecil, dengan sungguh-sungguh aku mohon kepadamu, benamkanlah mereka dalam lautan kerahiman-Mu yang tak terselami. Oh Yesus yang kecil dan yang manis, inilah hatiku. Biarlah hatiku menjadi tempat tinggal mungil yang nyaman bagimu. Oh keagungan yang tak terbatas, dengan kemanisan yang tiada tara, Engkau menghampiri kami. Di sini tidak ada kegentaran karena halilintar yang dikirim oleh Yahweh yang agung. Yang ada di sini adalah Yesus kecil yang manis. Di sini tidak ada jiwa yang takut, meskipun keagungan-Mu tak berkurang, tetapi hanya tersembunyi. Sesudah makan malam, aku merasa sangat letih dan badanku sakit sekali. Aku harus berbaring, tetapi aku tetap berjaga bersama Bunda yang amat kudus, sambil menantikan kedatangan si bayi mungil. 1442. Pada misa tengah malam, sejak awal aku membenamkan diri dalam permenungan yang husuk. Selama permenungan itu, aku melihat kandang Betlehem dipenuhi dengan cahaya terang benderang. Perawan kudus yang sama sekali tenggelam dalam kasih yang mendalam sedang membedung bayi Yesus dengan lampin. Sedangkan Santo Yosef masih tidur. Baru sesudah Bunda Allah membaringkan Yesus di palungan, terang Allah membangunkan Yosef yang kemudian juga berdoa. Tetapi tidak lama kemudian aku ditinggalkan sendirian bersama bayi Yesus yang mengulurkan tangan mungilnya kepadaku, dan aku tahu bahwa dia minta ku gendong. Yesus mendekapkan kepalanya ke hatiku, dan lewat tatapan matanya yang dalam-dalam, ia membuat aku tahu betapa senangnya ia berada di dekat hatiku. Kemudian Yesus menghilang dan berbunyilah lonceng komuni kudus. Jiwaku meluap dengan sukacita. Hari ini ya, kembali lagi saya katakan hari yang spesial, hari Natal, hari yang kita tunggu-tunggu. Kelahiran Tuhan Yesus. Di 845 dikatakan, pada Vigili Natal, sebelum makan malam, Suster Faustina masuk ke kapel untuk berbagi oplatek secara rohani. Jadi ada penganan makanan kecil yang dibagi-bagi untuk dibagikan kepada mereka-mereka yang dikasihi. Tapi malam hari itu, Suster Faustina katakan dia berbagi oplatek dengan orang-orang yang dikasihinya secara rohani. Artinya dia mengingat orang-orang yang dikasihinya, dia berdoa untuk orang-orang yang dikasihinya. Siapa aja ya, pasti ada banyak ya yang dikasihi oleh Suster Faustina. Begitu pula kita juga bisa sama berdoa buat mereka-mereka yang kita kasihi. Dengan menyebut nama mereka dan diserahkan pada Yesus. Dan juga mohon rahmat untuk orang-orang yang kita doakan tadi. Selain itu, bukan hanya orang-orang yang dikasihi atau orang-orang yang dikenal, orang-orang yang
spesial dalam hidupnya Suster Faustina, tapi juga dia berdoa untuk orang lain. Siapa aja? Di sini disebutkan ya, juga berdoa untuk semua orang yang dianiaya. Mereka yang menderita, mereka yang tidak kenal nama Tuhan, belum kenal Tuhan, belum tahu betapa Tuhan sangat baik, sangat adil, sangat mengasihi kita semua. Juga berdoa untuk orang-orang berdosa yang malang. Jadi Suster Faustina mengajarkan kita untuk berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, orang-orang dekat kita. Tapi jangan lupa, kita juga perlu berdoa untuk orang-orang lain. Kita berdoa syafaat untuk orang-orang yang sangat membutuhkan Tuhan. Membenamkan mereka dalam lautan kerahiman Tuhan yang tidak terselami. Benamkan mereka semua dalam lautan kerahiman Tuhan yang tidak terselami. Kalau kita ingat dalam novena kerahiman ilahi, setiap hari Yesus selalu mengajarkan kita bagaimana caranya kita mempersembahkan kelompok jiwa-jiwa tersebut. Yesus selalu katakan, benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Jadi dia minta kita membenamkan orang-orang yang kita doakan dalam lautan kerahimannya Tuhan. Di sini Suster Faustina justru berdoa pada Yesus, benamkan mereka Tuhan, orang-orang yang kukasihi, orang-orang yang sangat membutuhkan rahmat-Mu, orang yang dianiaya, orang yang menderita, yang belum kenal Tuhan, yang berdosa. Suster Faustina justru minta Yesus membenamkan mereka dalam lautan kerahimannya Tuhan, sehingga dikatakan, benamkan mereka dalam lautan kerahiman-Mu yang tidak terselami. Sesudah makan malam, Suster Faustina merasa sangat lelah. Memang dia sedang sakit ya. Badannya sakit sekali dan dia mau nggak mau harus berbaring. Saya pernah dengar juga cerita ya, adik saya atau orang yang urat kejepit ya, katanya gerak sedikit aja sakit sekali. Harus berbaring pun nggak bisa nyaman, tetap merasa sakit. Penderitaan orang yang sedang sakit itu betul-betul sakit sekali. Tapi aku tetap berjaga bersama Bunda Kudus. Jadi walaupun Suster Faustina dalam keadaan yang sakit parah, bahkan dia harus berbaring, tapi dia tetap berjaga bersama Bunda yang Kudus sambil menantikan kedatangan bayi Yesus yang mungil. Jadi momen kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke dunia itu sangat dinanti-nantikan oleh Suster Faustina. Menunggu Yesus lahir ke dunia. Lanjut di 1442. Pada misa tengah malam, dulu waktu saya masih SMP, SMA ya, waktu masih di Bandung, kalau ke katedral, biasanya misa yang paling malam, yang jam 12 malam. Tapi kalau sekarang udah nggak ada ya. Bahkan sekarang kita-kita yang seumur kita ini bahkan sudah tidak boleh pergi ke gereja. Tidak bisa mengikuti misa secara offline. Dikatakan oleh Suster Faustina, pada misa tengah malam dalam permenungan. Artinya di dalam perayaan Ekaristi dia juga memanfaatkan waktu yang ada untuk hening, untuk merenung. Aku melihat kandang Betlehem dipenuhi cahaya terang benderang. Kalau kita ke misa Natal juga biasanya ada kandang Natal, ada bintang, ada patung ya, tampilan Bunda Maria, Yosef, Yesus di palungan, juga ada para gembala dan juga ada unta kalau di tempat gereja saya, dan juga ada gambaran domba-domba. Di sana Suster Faustina lihat perawan kudus sedang membedung bayi Yesus dengan lampin. Biasa ya, bayi kalau baru lahir atau masih sangat muda, memang biasanya dibedung dengan kain lampin supaya hangat. Sedangkan Santo Yosef masih tidur katanya. Baru setelah Bunda Allah membaringkan Yesus di palungan, jadi setelah dibungkus dengan lampin,
aman, secure, hangat, Yesus itu ditaruh di palungan. Baru terang Allah membangunkan Yosef dan kemudian juga dia berdoa. Kalau kita bayangkan lagi peristiwa tersebut, Bunda Maria walaupun masih muda, walaupun belum pengalaman, tapi dia melakukannya sendiri. Dia sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, dia yakin ada penyertaan Tuhan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Tidak lama kemudian, aku ditinggalkan sendirian, kata Suster Faustina ya, bersama bayi Yesus yang mengulurkan tangannya kepadaku. Aku tahu dia minta digendong. Jadi memang kita manusia perlu peka, perlu kepekaan karena ada hal-hal yang tidak dikatakan. Tapi melalui bahasa tubuh, melalui bahasa isyarat, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti yang Suster Faustina alami, dia tahu bahwa bayi Yesus ini minta digendong. Yesus mendekapkan kepalanya ke hatiku, lewat tatapan matanya, ia membuat aku tahu betapa senangnya ia berada di dekat hatiku. Waktu Yesus digendong, dipeluk di dekat hatinya Faustina, dia melihat matanya Yesus satu pancaran yang menunjukkan betapa senangnya dia dalam pelukan Suster Faustina. Nah, ini juga mungkin bisa jadi pertanyaan buat kita semua. Kira-kira tatapan mata seperti apa yang Yesus berikan kepada kita semua pada saat kita menantikan, menyambut, memeluk kedatangan Yesus. Kemudian Yesus menghilang dan berbunyilah lonceng komuni kudus. Dan jiwaku meluap dengan sukacita. Jadi sekali lagi banyak sekali peristiwa, keadaan, penglihatan yang dialami oleh Suster Faustina dalam komuni kudus. Sekarang mungkin boleh menjadi refleksi buat kita semua. Apa makna Natal tahun 2020 untuk kita semua? Pasti beda ya dengan Natalan tahun yang lalu. Kalau Natalan tahun yang lalu, sebelum Natal mungkin kita sudah rencana memanfaatkan waktu liburan yang panjang, kita jalan-jalan dengan keluarga karena enggak semuanya bisa libur dengan waktu yang sama, ada kebersamaan, ada kepedulian, ada apa yang kita bisa rencanakan bersama-sama. Contoh tahun lalu, Tuhan memberkati kami semua sehingga menjelang Natal, kami bisa pergi bersama-sama keluarga besar dengan papa, mama, dan saudara saya, 6 saudara, juga dengan ada om, ada tante, adiknya dari mama ya, kita ber-30 orang bisa pergi bersama-sama. Dalam keadaan sehat semuanya, karena memang satu keluarga besar itu kita bisa pergi bersama-sama. Kalau diingat lagi itu sungguh rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga besar kami. Papa, mama, saya 6 saudara dengan anak-anaknya, juga dengan mantu, kalau saya dengan cucu ya. Jadi kita bisa pergi luar biasa. Itu momen yang sangat indah yang Tuhan berikan buat kita semua untuk berkumpul bersama-sama, bergembira bersama-sama. Dan memang menjelang Natal, karena pada hari Natal kita semua punya komitmen ada di paroki masing-masing. Usahakanlah bisa ke gereja pada waktu masa Natal tersebut. Mungkin ada orang lain lagi yang Natalan itu bikin pohon Natal yang bagus, yang besar. Kalau di keluarga-keluarga yang masih anaknya kecil-kecil, dulu ingatnya Natalan itu selain menghias pohon Natal, ada kado Natal, ada pakaian baru, ada kumpul-kumpul, ada cross kado, ada berbagi makanan, kue, saling mengirim, saling memperhatikan, saling memberikan ucapan. Ada hal lain lagi juga yang mungkin kita lakukan. Dan yang sekarang kita perlu lakukan adalah mari kita hening. Mari kita merenung. Apa
rencana Tuhan untuk saya dalam Natal 2020 ini. Untuk saya, untuk keluarga saya, untuk pelayanan saya, untuk aktivitas saya, untuk tujuan hidup saya selanjutnya. Kita renungkan bersama-sama. Apalagi di Jakarta ya, saya sudah dengar cerita bahwa sekarang masa PSBB itu diperketat lagi. Bahkan yang saya tahu sejak tanggal 18 Desember, orang yang keluar masuk Jakarta itu harus ada rapid test. Jadi nggak bisa sembarangan orang keluar masuk. Yang berikut, sudah ada pengumuman, tidak boleh ada kumpul-kumpul merayakan Natal dan Tahun Baru bersama-sama. Harus tetap ingat protokol kesehatan. Jadi artinya kita lebih banyak waktu di rumah. Mari kita hening, merenung, mengingat kembali perjalanan hidup kita, dan apa sebetulnya yang Tuhan mau sampaikan, mau berikan kepada kita semua. Pasti pribadi lepas pribadi berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda, dengan pemikiran yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda, dengan aktivitas yang berbeda, dan ingat, Tuhan juga memberikan pada kita talenta yang berbeda-beda. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Tapi Tuhan ingin apa yang Tuhan beri kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Menjadi permenungan kita semua adalah Yesus lahir ke dunia. Saya juga menjadi manusia yang baru, lahir baru. Saya yang bagaimana yang lahir baru tersebut? Apakah kembali ke kehidupan lama, cara berpikir lama, cara bertindak lama, atau betul-betul baru secara rohani dan jasmani yang baru? Mari kita evaluasi bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu bisa merenung, sediakan saja waktu mungkin 30 menit atau 1 jam untuk apa arti Natal tahun ini buat saya pribadi, buat keluarga, buat komunitas, buat pelayanan saya, buat masa depan saya. Itu aja. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau berikan secara luar biasa kepada kami, di mana pada hari ini kami boleh merayakan Natal. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Biarlah Tuhan Yesus juga lahir dalam diri kami masing-masing, supaya kami juga menjadi manusia-manusia yang lahir baru. Kuasailah kami Tuhan, pikiran, hati, dan seluruh aktivitas kami, agar hari-hari yang akan datang hidup kami boleh lebih berkenan kepadamu. Yesus lebih nyata dalam hidup kami sehari-hari, Yesus yang meraja, dan kami dimampukan untuk meneladan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang peduli pada sesama. Pada saat ini kami juga mau berdoa seperti yang sudah dilakukan oleh Suster Faustina. Berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, berdoa untuk mereka-mereka yang membutuhkan doa-doa kami, untuk yang dianiaya, untuk yang terkucil, untuk yang sedang sakit, untuk yang sedang sekarat, untuk yang baru meninggal, untuk orang-orang berdosa yang malang, untuk orang-orang yang juga belum mengenal Tuhan. Kiranya pada saat ini Tuhan, kami persembahkan seluruh jiwa-jiwa tersebut sebagai hadiah Natal kepada Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, agar jiwa-jiwa tersebut mendapatkan rahmat berkat daripadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang kami rayakan hari ini kelahirannya, kami rangkum semua doa tersebut untuk dipersembahkan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Selamat Natal.
Hatiku dipenuhi sukacita ketika Bunda Maria datang. Dia datang berkunjung kepadaku sambil memopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Dia menyapaku. Dengan lembut serta kasih sayangnya, Dia menyejukkan hatiku. Dia berkata, janganlah aku takut, karena Dia selalu bersama. Terima kasih ya Yesus, karena Engkau memberikan Bundamu padaku. Hatiku